Sebut teror Indonesia sudah terlalu gila menyebabkan kekacauan di Bahrain. Sudah tak ada gunanya meminta maaf. Publik Bahrain panik, semua tempat dinamai mafia bola. Tagar AFC Mafia menjadi viral di kalangan netizen Indonesia setelah pertandingan kontroversial antara Bahrain dan Timnas Indonesia berakhir imbang 2-2. Ini sih gila lur. Rupanya kekecewaan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia kepada Bahrain, terutama pada wasit Ahmad Alkaf, bakalan berkepanjangan lur. Kali ini ada hacker terbaik Indonesia yang mengacak-acak website dari negara Bahrain tersebut. Publik Bahrain pun panik. Semua tempat di Bahrain dinamai mafia bola. Gimana berita kelanjutannya? Langsung saja kita tonton video sama-sama. Check it out. Oke. Sebut teror Indonesia sudah terlalu gila menyebabkan kekacauan di Bahrain. Sudah tak ada gunanya meminta maaf. Publik Bahrain panik, semua tempat dinamai mafia bola. Tagar AFC Mafia menjadi viral di kalangan netizen Indonesia setelah pertandingan kontroversial antara Bahrain dan Timnas Indonesia berakhir imbang 2-2. Para penggemar sepak bola tanah air merasa dirugikan oleh keputusan wasit yang dianggap tidak adil, sehingga menimbulkan gelombang protes yang meluas. Bahkan hingga menandai peta Bahrain di Google Maps sebagai Bahrain AFC Mafia. Wah, melalui gila, akun Twitter @unmarkednetism, netizen Indonesia merasa kecewa dan marah besar karena menganggap Timnas Indonesia dirugikan oleh beberapa keputusan kontroversial dari wasit Ahmad Alkaf yang memimpin pertandingan. Kekecewaan tersebut tidak hanya berhenti di dunia maya, tetapi juga meluas hingga netizen mengisi peta Bahrain di Google Maps dengan titik lokasi bertuliskan AFC Mafia. Seolah-olah negara kepulauan yang berada sekitar 23 km sebelah timur Arab Saudi itu menjadi sarang mafia. Karena ini, publik Bahrain mulai panik setelah semua nama jalan dinamai mafia bola. Dan sepertinya mereka salah memilih musuh, sebab netizen Indonesia dengan jumlah 270 juta jiwa akan semakin mengerikan jika bersatu. Tak hanya itu saja, ancaman pembunuhan serta kerusakan sistem keamanan Bahrain dianggap memprihatinkan. Karena sepertinya netizen juga sudah geram dengan apa yang dilakukan oleh AFC. Dalam pernyataannya melalui akun media sosialnya pada Senin 14 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat, BFA mengumumkan ada rangkaian serangan siber yang datang dengan percobaan peretasan yang cukup masif dan mengganggu, termasuk yang diarahkan kepada pemain tim nasional lewat komentar yang menyerang dan tidak pantas. Akun media sosial dan situs web korespondensi Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran berbagai upaya peretasan yang menyebabkan peretasan akun beberapa karyawan dan gangguan layanan. Akun media sosial pemain tim nasional juga menjadi sasaran upaya peretasan selain banyak komentar yang menyinggung dan tidak pantas. Bunyi pernyataan BFA. Gila ya, main-main sama Indonesia. Sekarang baru kerasa ya. Indonesia dilawan, salah pilih musuh dia. Kepala Departemen Teknologi Informasi BFA, Majdi Aldoseri, menjelaskan situs web dan akun sosial media Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran berbagai laporan dan upaya peretasan, yang membuat departemennya bekerja keras untuk melawan upaya ini. Menyerukan kepada semua pihak yang menggunakan sistem korespondensi elektronik Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk berhati-hati, tidak mengklik tautan yang mencurigakan, dan mengubah kata sandi untuk menghindari peretasan. Lanjut pernyataan BFA. Aldoseri juga menekankan bahwa upaya menjadikan BFA sebagai sasaran merupakan bagian dari serangan cyber yang dialami berbagai institusi atau individu yang memperlihatkan pentingnya mengambil tindakan pencegahan. Terutama karena hal ini terkait dengan sistem asosiasi, situs web, dan akun media sosial yang afiliasinya menjadi sasaran berbagai ancaman dan komentar yang menyinggung. Departemen Teknologi Informasi, menurut Aldoseri, terus menindaklanjuti persoalan dengan menerapkan kebijakan keamanan yang kuat dan menerapkan praktik terbaik, seperti memperbarui program dan sistem secara berkala dengan meningkatkan pendekatan asosiasi untuk menjaga ruang elektronik yang aman dan melindungi semua pengguna. Dan setelah rangkaian berbagai skandal yang sudah terjadi, sepertinya sudah telat untuk meminta maaf untuk Bahrain serta Alkaf.
udah nggak ada maaf. Semua media Bahrain mulai ketakutan sendiri dengan apa yang dilakukan fans Indonesia. Bahkan, media Irak menyebut laga home Indonesia versus Bahrain akan jadi lautan kebencian bagi fans Indonesia. Stadion itu akan jadi surga bagi fans Indonesia dan jadi neraka bagi pemain Bahrain. Sejumlah negara juga mendesak untuk Presiden AFC turun jabatan karena tak ada respon mengenai kejadian ini. Federasi Korea dan Jepang meminta Presiden AFC saat ini untuk menyerahkan kursi jabatannya. Tak hanya Bahrain saja yang kena imbasnya, namun publik Oman juga merasa malu punya wasit seperti itu. Namun banyak juga di antara mereka yang masih membela wasit kebanggaannya ini. Mereka menilai kecaman terhadap Ahmad Al-Kaf berlebihan karena menyebarkan data privasi hingga ancaman pembunuhan. Apa peran AFC duduk dan menonton? Kenapa tidak memberikan sanksi kepada mereka dan melarang mereka bermain di stadionnya? Agar mereka tahu ada undang-undang yang berlaku, ancaman tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tulis akun X @almosodm. FIFA dan pemerintah Kesultanan Oman seharusnya turun tangan dan menyampaikan keluhan resmi ke Dewan Keamanan PBB terkait ancaman terhadap wasit kami Ahmed Al-Kaf. Tulis akun X @mbarkbedal72551. Kami menuntut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan supporter nakal tersebut dihukum oleh FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, serta menuntut hak wasit Ahmed Al-Kaf atas ancaman dan perilaku biadab yang sama sekali tidak dapat diterima tersebut. Tulis akun X @luaifh. Dan untuk AFC sendiri saat ini memang memberikan balasan yang kurang mengenakan atas surat gugatan yang dikirimkan PSSI. Seperti yang kita prediksi sebelumnya, mereka pastinya bersikap seperti tak tahu malu dan pura-pura tak mengerti asal masalah di laga Bahrain melawan Indonesia. Seperti udah direncanakan emang semua lur ya. Meminta agar PSSI memberi klarifikasi perihal keluhan yang dirasakan soal kepemimpinan wasit. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Datuk Seri Windsor, dikutip dari nst.com.my. Meski demikian, Windsor menegaskan AFC akan meninjau laporan terhadap wasit, termasuk alasan penambahan waktu. VAR memantau semua keputusan wasit dan mereka harus membenarkannya jika ada keluhan. Walaupun ofisial pertandingan tidak mengomentari penampilan mereka secara terbuka, mereka diharuskan memberikan laporan rinci kepada FIFA, kata Windsor. Dan karena itu, pastinya saat ini kita hanya bisa berharap kepada FIFA sebagai pemegang tertinggi Asosiasi Sepak Bola Dunia untuk bisa bersikap adil. Dan jika memang ini tak bisa menemukan titik temunya nanti, bisa jadi rasa kekecewaan ini akan semakin memuncak dan bisa jadi membuat kekacauan yang lebih mengerikan lagi. Pastilah lur ya. Pasti kacau ini AFC. Soalnya dengan mempertahankan satu negara Bahrain dengan wasit yang kurang sportif, jadi hancur nama AFC sendiri lur ya. Mentang-mentang presiden AFC-nya itu orang Bahrain sendiri. Jadi dengan cara apapun Bahrain harus menang gitu ini lur. Nggak masuk akal. Ini seperti udah direncanakan semuanya lur ya. Kayak AFSC pun seperti seolah-olah menutup mata dengan kejadian ketidakadilan ini lur ya. Seperti mengiyakan. Sampai dikatakan tanggapan PSSI pun dianggap biasa-biasa saja ya lur ya, luar biasa. Padahal ini menyangkut seluruh dunia lur, sepak bola dunia ya. Eropa, Jepang, Cina udah pada protes semua dengan ketidakadilan kepemimpinan dari Ahmed Al-Kaf ini. Tapi seolah-olah AFC menutup mata dengan itu semua dan seolah-olah tidak tahu apa-apa lur ya. Padahal ini jelas terpampang di depan mata kecurangan ini. Luar biasa, luar biasa. Pokoknya maju terus Indonesia. Masif banget ini, masif. Curangan yang masif banget kalau menurut gue. Wajar kalau misalnya hacker-hacker terhebat Indonesia bekerja ngacak-ngacak website, pemain dan petinggi-tinggi Bahrain loh, wajar. Itu adalah bentuk dari kekecewaan dari pendukung timnas Indonesia sendiri.
Kita yang cinta Indonesia pun mereka pasti cinta juga Lur. Dengan tidak diperlakukan tidak adil seperti ini, ya siapa yang nggak marah, ya nggak? Kita juga sebagai bangsa Indonesia pasti marah lah. Kenapa di saat timnas Indonesia, tim kita ini udah mulai bangkit dan menunjukkan taringnya ke permukaan, malah negara-negara besar seperti Bahrain atau yang lainnya seperti memendam kembali semangat anak bangsa untuk mengikuti ajang Piala Dunia Lur ya. Padahal semua itu kalau misalnya ditanggapi dengan sportif nggak akan seperti ini Lur. Makanya kita selalu Asia itu selalu tertinggal dengan orang-orang Eropa, ya begitu, orangnya saling menjatuhkan Lur ya. Bukan prestasi yang dilihat tapi uang. Sampai kapanpun persepak bolaan Asia nggak bakalan baik kalau misalnya pemimpinnya masih seperti ini Lur ya. Gue juga kecewa banget sama wasit dan juga presiden dari AFC itu sendiri yang seolah-olah tutup mata dengan kejadian yang hina ini Lur. Kalau menurut gue hina, ini bener hina lah. Ini adalah sebuah negara ya, apalagi kebanyakan negara-negara itu negara-negara orang Islam Muslim Lur ya. Tapi dengan perlakuan kayak gini ya, menurut kalian gimana Lur? Kalau menurut gua nggak masuk. Indonesia tetap harus mempertahankan permainan dan juga semangatnya untuk melawan Cina nanti Lur ya. Karena Cina juga pasti akan ngotot ingin menang dari Indonesia karena mengamankan juara runner up dari grup C di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Pokoknya kita dukung terus nih timnas Indonesia Lur. Pokoknya tim Garuda harus menang, kita doakan Lur ya. Semoga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan seperti ini di kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.